warga Sukabumi, perkenalkan kami dari Pesona Sukabumi. Sekarang kita ada di Bukit Sunset Hills. Perkenalkan sebelumnya nama saya Linda Putri, dan rekan saya Saya Fadil Maulana. dan narasumber kita kali ini yaitu Bapak Asep. Saya Asep Sandi Permana, kuliah di manajemen Bukit Sunset Hill. Oke Pak, mungkin di kesempatan ini kita izin tanya-tanya. Boleh. Ini kan namanya Bukit Sunset Hills. Iya. Kalau boleh tahu kan, kalau secara bahasa nih Pak, Bukit Sunset Hills. Hills kan bukit juga. Iya. Mungkin boleh diceritakan Pak. Jadi Bukit Sunset Hill itu bukit sunset bukit ya. Iya. Jadi untuk nama Bukit Sunset Hill itu, kenapa kita memberikan nama Bukit Sunset Hill? Karena di sini Bukit Sunset Hill didirikan di atas bukit yang dikelilingi oleh bukit kiri, kanan, depan, belakang itu semuanya bukit. Jadi dinamakan Bukit Sunset Hill. Memang kalau secara di bahasa Inggris itu sangat baik kan ya. Bukit Sunset Bukit. Tapi secara diartikan kalau kita setelah datang melihat ke sini, Kanan kiri bukit, kadang depannya pantai. pantai belakang bukit. Tapi alhamdulillah dengan namanya Bukit Sunset Hill sekarang viral di mana-mana. Betul. Nah, untuk didirikannya ini opening dan didirikan Kita sampai ini pada tanggal 17 Agustus ya, 17 Agustus tahun 2023, pas hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah Pak, selanjutnya kalau boleh tahu kenapa sih Pak konsepnya harus seperti ini gitu? Nah. Dan apa yang membedakan dengan yang lain? Kita membuat konsep seperti ini karena konsep seperti ini yang paling dicari oleh para customer, yang paling dicari oleh anak kaula muda sekarang. Karena saya lihat di Sukabumi kalau bentuk kafe hanya monoton begitu saja kan. Betul. Tidak ada yang kayak seperti ini. Kita ini kalau konsep kafe seperti ini, saya kira ini cuma satu di Sukabumi. Kata orang sih ini kafenya kayak di Bali. Iya. Karena kenapa? Sunsetnya itu benar-benar sempurna banget. Iya. Sempurna banget sunsetnya. Jadi ya saya rasa kita beda dengan yang lain. Pertama, kita berada di perbukitan. Yang kedua, kita ada di pantai. Yang ketiganya, kita berada di jalur geopark Ciletuh. Dibantu dengan teman-teman, dibantu dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah. Kita sampai sekarang bisa bertahan dan sampai viral seviral. Iya. Gitu. Bisa settle. Bahkan sampai kemarin tuh tembus ribuan ya Pak? Betul, betul, betul. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi apa untuk pelayanannya? Untuk pelayanan sendiri mungkin kami sangat keteteran ya. Tapi alhamdulillah anak-anak dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang, kita bisa memaksimalkan pelayanan. Adapun hal-hal kecil yang kita ini anggaplah ini suatu pembelajaran bagi kita mungkin kedepannya akan memperbaiki. Ada sedikit-sedikit hal yang kurang begitu ya, seperti itu. Hal yang membedakannya itu pertama kita punya bukit, yang keduanya punya laut. Iya. Itu aja. Poinnya itu. Poinnya itu aja. Jarang kafe seperti ini. Itu mahalnya. Mahalnya itu. Sebetulnya kalau dari segi makanan kita sama. Di segi makanan kita sama. Cuman yang membedakan itu adalah view-nya, bukit dan sunset. Bisa dilihat ini ya, Pak. Nah, betul. Sebetulnya dilihat di belakang ini, apalagi nanti sore jam 5 kita memasuki sunset. Iya, wawancara jam 4 ya, berarti sejaman lagi. Zaman lagi udah sempurna banget sunsetnya. Selanjutnya nih Pak, kayak misalkan tadi pengunjung yang membludak juga kan terhitung ini kafe restonya baru ya Pak. Baru, betul. Ada nggak sih Pak sempat karena mungkin di sini kan wisata lokal ya yang diangkat. Betul. Ada kendala nggak sih Pak? Kalau untuk kendala sih sebenarnya kita masih ada kendala ya. Yang pertama kita masih kurangnya SDM. Ini kurangnya SDM, kurangnya pekerjaan, kurangnya karyawan. Untuk normalnya kapasitas itu Untuk normalnya sih paling sekitar 300 orang. 300. 300 orang. Sedangkan kemarin 1.000. 1.200 orang yang datang ke sini. Ini Pak terkait kendala ya Pak. Iya. Mungkin ini juga sempat ramai sih teman-teman kita Pak. Iya. Terkait sinyal Pak. Nah, untuk masalah sinyal, masalah jaringan, kita sementara kan kita di sini ada jaringan, ada wifi ya, ada wifi. Kebetulan wifi di sini kita tidak perlu memasang wifi yang normal dengan jaringan yang lain. Kita hanya memasang jaringan wifi lokal saja. Gitu kan, jadi mungkin jaringannya agak lemot juga gitu. Hanya wifi sendiri mungkin hanya beberapa kapasitas yang bisa terjangkau seperti itu. Insya Allah mungkin kedepannya kita bisa bekerja sama dengan provider. Untuk kendala sih kita sementara belum ada ya. Untuk kendala sementara belum ada. Yang kita kejar sekarang mungkin untuk penambahan sarana-sarana kita untuk lebih membesarkan lagi Bukit Sunset Hill. Seperti mungkin kedepannya kita akan membuat kolam renang juga. Kita akan membuat glamping juga.
Terus lagi kita di sana bulan depan insya Allah kalau ada waktunya Dan kita akan meresmikan juga wisata kuliner Sunda. Kita khusus masakan Sunda ada di Bukit Tiga. Jadi nanti para pengunjung bisa menikmati makanan Sunda yang ada di Bukit Tiga. Sampai saat ini bangunannya baru 90%. Insya Allah bulan depan, 2 bulan ke depan lah kita nanti teman-teman. Amin, amin. Nah, mungkin selanjutnya Pak, ini kan masih jangka panjang ya Pak, rencana pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu nih Pak, Ya. update tentang BSA itu bisa diakses di mana sih? Untuk update BSA kita sudah menyediakan beberapa media sosial kita, terutama di IG, di Instagram, di TikTok, serta di Facebook juga ada. Nah, di Snack Video juga ada, di website juga ada. Untuk di IG-nya kita bisa lihat di Bukit Sunset Hill Official. Untuk di TikTok-nya Bukit Sunset Hill, di Facebook juga Bukit Sunset Hill. Untuk di website-nya juga di bukitsunsethill.com. Mungkin nanti taruh di caption. Teman-teman bisa cek langsung. Kalau untuk 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan nih Pak, apakah Bapak ada yang diharapkan atau akan seperti apa gitu Pak BSA ini? Mungkin untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan insya Allah kita ini akan menjadi resort ya. Cita-cita kita akan menjadi resort. Karena kenapa? Kita untuk 2 tahun sekarang ini mungkin bisa dilihat kita bersama di sana kita lagi finishing untuk villa. Betul. Dan untuk melanjutkan pembangunan glamping. Mudah-mudahan untuk 2 tahun sampai 3 tahun kita akan menjadi resort yang ada di Kabupaten Sukabumi. Amin Pak. Semoga lancar semuanya. Khususnya di Pelabuhan Ratu ya, di Pelabuhan. Amin, amin ya Allah. Oke, mungkin begitu teman-teman warga Sukabumi wawancara singkat kita. Dan buat teman-teman yang mau ke sini jangan khawatir lagi sinyal terkendala karena akan segera diperbaiki. Ramaikan terus di sini dan nanti ditunggu untuk update resort. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan terakhir? Teman-teman semua yang sudah datang ke Sunset Hill, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada pelayanan kami yang kurang memuaskan. Silakan berkunjung kembali. Kami menunggu kembali kedatangan teman-teman semua di Bukit Sunset Hill. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Pak Asep, Universitas saya dan Pak Dil. Sampai bertemu kembali di wawancara selanjutnya dari Pesona Sukabumi. Dadah.